Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nama Ibu Dila Lailatul Arafah dari PLP Universitas Siliwangi. Sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba Ibu mau bertanya terlebih dahulu, materi apa yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya? Nah betul, minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem gerak yang terdiri dari tulang, otot, dan sendi. Ada yang masih ingat sumsum tulang itu berfungsi untuk apa? Ya betul, sumsum tulang itu tempat produksi sebagian besar sel darah yang baru. Kalian pernah melakukan tes darah, bukan? Nah, komponen apa saja yang menyusun darah dalam tubuh kita? Nah, pertanyaan tersebut akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu sistem sirkulasi pada manusia, subbab komponen darah dan proses pembekuan darah pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan sistem sirkulasi darah pada manusia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan komponen penyusun darah dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan komponen darah yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit melalui kajian literatur. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari komponen darah dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan mekanisme pembekuan darah melalui kajian literatur. Yang keenam, peserta didik mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi pembekuan darah melalui kajian literatur. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan data mengenai komponen darah berdasarkan hasil kajian literatur. Sebelumnya, silahkan untuk berkumpul terlebih dahulu dengan kelompoknya seperti biasa dan siapkan alat tulis serta buku sumber yang akan digunakan. Selanjutnya, Ibu mempunyai video, silakan untuk disimak baik-baik dan catat, atau apabila ada yang ingin ditanyakan silakan catat terlebih dahulu, nanti ditanyakan setelah video selesai. Pesan apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan Riza, bagaimana? Untuk membuktikan jawabannya, kita akan melakukan pengamatan kali ini, yaitu melalui LKPD yang akan Ibu berikan. Silakan lakukan pengamatan sesuai prosedur kerja yang ada di LKPD agar dapat mengumpulkan data dengan tepat dan lengkap. Boleh menggunakan buku sumber atau boleh juga dari internet. Coba dicek lagi apakah sudah semua kebagian tiap kelompoknya. Baik, kalau sudah silakan untuk mengerjakan dan bekerja sama dengan baik. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kurang paham dalam mengisi LKPD-nya, silakan untuk ditanyakan. Apakah sudah beres semuanya? Baik, silakan perwakilan kelompok untuk melakukan presentasi ke depan mengenai hasil pengamatan LKPD. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah betul ya, terkait hasil pengamatan dari kelompok 2, Ibu akan sedikit menambahkan terkait materi kali ini. Apa itu sistem peredaran darah?
Sistem peredaran darah merupakan sistem yang mengedarkan zat-zat hasil proses pencernaan dan pernapasan ke sel tubuh dan mengangkut CO2 dan H2O dari sel tubuh ke paru-paru serta sisa metabolisme ke ginjal. Sistem peredaran darah ini terdiri dari sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Disebut juga sebagai sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran, darah 2 kali melewati jantung. Fungsi peredaran darah yaitu: yang pertama, transportasi. Transportasi maksudnya makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, dan zat-zat lainnya dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Zat-zat sisa metabolisme dibawa oleh darah menuju ke paru-paru, ginjal, dan kulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua yaitu penjaga suhu tubuh. Metabolisme menghasilkan energi berupa panas. Darah membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu perlindungan. Darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing. Mekanisme pembekuan darah dapat mencegah tubuh kehilangan darah. Yang terakhir yaitu ada penyangga. Protein darah bertindak sebagai penyangga melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimal darah. Sistem peredaran darah ini terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai darah. Karakteristik dari darah yang pertama yaitu darah lebih berat dan lebih kental daripada air, berbau khas dan memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Warna darah bervariasi mulai dari merah terang hingga merah tua kebiruan, bergantung pada kadar oksigen yang dibawa oleh sel darah merah. Volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah 8% dari berat badan. Orang dewasa yang sehat memiliki darah sekitar 5 liter. Fungsi dari darah yang pertama, mengangkut oksigen dan karbon dioksida melalui sel-sel darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut bahan lainnya ke seluruh tubuh, yaitu molekul-molekul makanan, limbah metabolisme, ion-ion dari macam-macam garam, dan hormon-hormon. Selanjutnya yaitu mengedarkan panas dalam tubuh dan berperan aktif dalam menerangi bibit penyakit. Komponen-komponen dalam darah yang pertama yaitu ada plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuning-kuningan dan terdapat sel-sel darah. Komponen terbesar dari plasma darah ini adalah air. Nah, dalam plasma darah terlarut molekul-molekul dan ion-ion yang beraneka ragam. Molekul ini meliputi glukosa, asam amino, sisa metabolisme sel, vitamin-vitamin, hormon, dan ion-ion. Kira-kira 7% plasma darah itu terdiri atas molekul-molekul protein seperti serum albumin, serum globulin, dan fibrinogen yang esensial untuk proses pembekuan darah. Nah, protein plasma darah ini berperan sebagai antibodi. Apa sih antibodi? Antibodi itu merupakan protein yang dapat mengenali dan mengikat antigen tertentu, berasal dari globulin di dalam sel-sel plasma. Antigen merupakan molekul atau protein asing yang memicu pembentukan antibodi. Antibodi ini terbentuk jika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Antibodi juga dapat melemahkan penyakit dengan cara-cara seperti berikut. Yang pertama yaitu aglutinasi. Aglutinasi yaitu terbentuknya gumpalan-gumpalan yang terdiri dari struktur besar berupa antigen dan permukaannya, misalnya bakteri dan sel-sel darah merah. Yang kedua ada presipitasi, yaitu terbentuknya molekul yang besar antara antigen yang terlalut, misalnya racun tetanus dengan antibodi sehingga menjadi tidak terlalut dan akan mengendap. Nah, yang ketiga ada netralisasi, yaitu antibodi yang bersifat antigenik akan menutupi tempat-tempat yang toksik dari agen penyebab penyakit. Dan yang keempat yaitu ada lisis, yaitu beberapa antibodi yang bersifat antigenik sangat kuat dan kadang-kadang mampu langsung menyerang membran sel. Komponen darah yang kedua yaitu ada sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit ini berbentuk pipih, cekung, mengandung hemoglobin, tidak berinti, dan berfungsi mentransfer oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Sel darah merah ini mempunyai jumlah terbanyak. Jumlah sel darah merah itu dipengaruhi oleh ketinggian tempat seseorang hidup dan kesehatan seseorang. Bentuk bikonkaf ini mempercepat pertukaran gas-gas antara sel-sel dan plasma darah. Sel darah merah ini dibentuk dalam tulang-tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Eritrosit memiliki pigmen respirasi yaitu hemoglobin yang berperan mengikat oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin.
Jangka hidup sel-sel darah merah ini kira-kira 120 hari. Sel-sel darah merah yang telah tua akan ditelan oleh sel-sel fagostik dalam hati, sebagian besar dari hemoglobin digunakan kembali. Sedangkan sisa dari molekul hemoglobin yang pecah menjadi pigmen empedu yang diekskresikan oleh hati ke dalam empedu. Sel darah putih mempunyai satu inti sel dan berbentuk tidak tetap. Fungsi umum dari sel darah putih ini adalah melindungi tubuh dari infeksi. Umur leukosit ini dalam sistem peredaran darah adalah 12-13 hari. Berdasarkan granula yang dikandung sitoplasma, sel darah putih dapat dibedakan menjadi sel darah putih bergranula atau granulosit dan sel darah putih yang tidak bergranula yaitu agranulosit. Leukosit yang bergranula contohnya eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan leukosit yang tidak bergranula contohnya limfosit dan monosit. Neutrofil bersifat fagosit dengan cara masuk ke jaringan yang terinfeksi. Sebuah sel neutrofil mampu memfagosit 5-20 bakteri dan neutrofil aktif sekitar 6-10 jam setelah itu mati. Basofil bersifat fagosit serta melepaskan heparin dan histamin ke dalam darah. Heparin merupakan senyawa mukopolisakarida yang banyak terdapat di hati dan paru-paru. Berfungsi untuk mencegah pembekuan darah, sedangkan histamin merupakan senyawa yang dilepaskan sebagai reaksi terhadap antigen yang sesuai. Basofil ini berperan dalam reaksi alergi dengan membentuk sel MAS. Selanjutnya yaitu eosinofil bersifat fagosit dengan daya fagiosotosis yang lemah, tetapi dapat mendetoksifikasi toksin penyebab radang. Jumlah eosinofil ini akan meningkat jika tubuh mengidap cacing-cacing parasit. Selanjutnya yaitu ada monosit, sel ini dapat membesar dan bersifat fagosit menjadi makrofag. Limfosit berperan dalam pembentukan antibodi, sedangkan jumlah leukosit yang kurang dari jumlah normal disebut dengan leukositosis. Contoh keadaan jumlah leukosit menjadi lebih besar dari normal adalah leukemia atau kanker darah. Leukosit ini sangat banyak mengakibatkan fagositosis terhadap sel darah merah oleh sel darah putih. Komponen darah selanjutnya yaitu keping-keping darah atau trombosit. Trombosit ini adalah fragmen sel yang dihasilkan oleh sel-sel besar dalam sumsum tulang. Trombosit berbentuk seperti cakram atau lonjong dan berukuran 2 nanometer. Tidak berinti dan dibuat di sumsum merah pada tulang pipi. Trombosit memiliki peranan dalam pembekuan darah, seperti pada skema yang berikut ini. Nah, jika jaringan tubuh terluka, trombosit pada permukaan yang luka akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium, sedangkan protombin ini merupakan senyawa yang dibentuk di hati dengan bantuan vitamin K. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang berfungsi menutup luka. Selanjutnya yaitu mekanisme pembekuan darah. Saat terjadi luka atau cedera, pembuluh darah dapat rusak dan terjadilah pendarahan. Untuk menghentikan pendarahan tersebut, tubuh kita itu akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah dan penyembuhan luka. Mekanisme tubuh untuk menghentikan pendarahan dinamakan hemostatis. Terdapat beberapa fase penting pada mekanisme ini, diantaranya fase pembentukan sumbatan oleh platelet atau keping darah dan fase pembekuan darah. Proses pembekuan darah atau koagulasi adalah proses kompleks di mana darah membentuk gumpalan guna menutup dan memulihkan luka, serta menghentikan pendarahan. Yang pertama yaitu trombosit membentuk sumbatan. Trombosit ini bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau ada luka. Mereka menempel pada dinding daerah yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Sumbatan itu dibentuk untuk menutup bagian yang rusak agar menghentikan darah yang keluar. Trombosit juga melepaskan bahan kimia untuk menarik lebih banyak trombosit dan sel-sel lain untuk melanjutkan tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu pembentukan bekuan darah. Faktor-faktor pembekuan memberi sinyal satu sama lain untuk melakukan reaksi berantai yang cepat. Reaksi ini dikenal sebagai kaskade koagulasi. Pada tahap akhir kaskade ini, faktor koagulasi yang disebut trombin mengubah fibrinogen menjadi helai-helai fibrin. Fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaringan yang merangkap lebih banyak trombosit dan sel. Gumpalan pun menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Selanjutnya, penghentian proses pembekuan darah. Setelah bekuan darah terbentuk dan pendarahan terkendali, protein-protein lain akan menghentikan faktor pembekuan, agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan.
Lalu tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan. Ketika jaringan kulit yang rusak sembuh, otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Helai fibrin pun hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel dari bekuan darah. Proses pembekuan darah atau koagulasi ini adalah proses melibatkan berbagai macam faktor pembekuan yang berada di serum darah. Faktor pembekuan darah yang pertama yaitu ada fibrinogen. Fibrinogen berfungsi sebagai komponen penting dalam protein plasma hasil dari sintesis dalam hati dan diubah menjadi fibrin. Lalu ada protombin, berfungsi sebagai protein plasma dan akan dikonversi menjadi bentuk yang aktif berupa trombin melalui pembelahan dengan aktivasi faktor. Selanjutnya yaitu tromboplastin, berfungsi sebagai aktivasi untuk membentuk trombin. Kalsium berfungsi untuk digunakan di semua proses pembekuan darah. Proakselerin, faktor labil, dan globulin akselerator. Dan faktor startup itu berfungsi sebagai sistem intrinsik dan ekstrinsik, juga sebagai katalis pembelahan protombin trombin yang aktif. Faktor antihemofilia A, globulin antihemofilia, komponen tromboblast di plasma, dan faktor antihemofilia B ini berfungsi sebagai sistem ekstrinsik. Selanjutnya, prokonvertin, faktor stabil, Hageman, dan anteseden tromboplastin plasma, faktor antihemofilia C berfungsi sebagai sistem intrinsik. Lalu ada faktor stabilisasi fibrin berfungsi sebagai penghubung silang filamen fibrin. Unsur yang juga berperan penting dalam pembekuan darah ini adalah vitamin K. Vitamin ini merupakan nutrisi yang berperan penting dalam membantu tubuh menghasilkan faktor pembekuan darah. Baik, selanjutnya silakan angkat tangan siapa yang akan menarik kesimpulan hasil diskusi kali ini. Ya, silakan, Nena. Nah, bagus. Baik, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yang pertama yaitu sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem yang mengedarkan zat-zat hasil proses pencernaan dan pernapasan ke sel tubuh. Selanjutnya fungsi darah yaitu sebagai transportasi, penjaga suhu tubuh, perlindungan, dan penyangga. Lalu komponen penyusun darah yaitu plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Proses pembekuan darah atau koagulasi ini adalah proses kompleks di mana darah membentuk gumpalan guna menutup dan memulihkan luka serta menghentikan pendarahan. Yang terakhir yaitu faktor-faktor pembekuan darah diantaranya fibrinogen, protombin, tromboplastin, kalsium, dan masih banyak lagi yang sesuai yang tadi Ibu sampaikan. Untuk mengukur pemahaman materi kali ini, Ibu akan memberikan post-test. Silakan isi secara individu, tidak boleh bekerja sama ya. Apabila sudah selesai, silakan bisa dikumpulkan ke depan. Semoga hasilnya mendapatkan nilai yang maksimal. Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kedepannya makin banyak siswa yang aktif dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Untuk tugas di rumah, kalian dapat menyajikan data mengenai komponen darah berdasarkan hasil kajian literatur. Dan materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem pergolongan darah. Ibu harap kalian belajar terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.